atau enggak. Gila itu sebenarnya bukan gangguan otak ya. Gila itu gangguan apa? Jiwa, rumah sakit jiwa kan, bukan rumah sakit otak kan? Orang stres masih berpikir ya? Masih, justru karena dia berpikir dia stres gitu. Apa, Mas Ardi? Iya benar, tak kira apa? Iya iya aja, makanya jangan sering-sering overthinking antum Mas. Nah, ada yang disebut sebagai syajarah furfurius, pohon furfurius. Furfurius itu siapa? Filsuf. Coba di Google tulisannya gak bener gini gak, Furfurius, keluar gak ada orang namanya Furfurius? Hah? Apa? Yakin aja. Cari aja. Aja salah. Nulisnya tapi pakai bahasa Arab ya. Ada gak Mas Arti? Hah? Ada ya? Apa tulisannya siapa itu? Wikipedia bilang apa? Neoplatonisme. Terus ya itulah filsuf yang neoplaton. Ya, itu. Udah. Nah, ini namanya sejarah Furfurius. Jadi jauhar itu kan ini pembahasan ya apa namanya? Umur amah di dalam tauhid biasanya antum belajar kan ada jauhar, ada alat gitu kan. Jauhar itu makoma binafsi, sesuatu yang dapat berdiri sendiri. Dia ada dua, ada yang fard, jauhar fard, yaitu apa susunan terkecil. Ya meskipun ini khilaf ya, ada yang nggak percaya jauhar fard juga. Susunan terkecil, ada yang nyebutnya itu atom, padahal atom masih bisa dibagi kan. Anggaplah susunan yang paling kecil lah, benda yang paling kecil, jauhar fard. Nah kalau jauhar fard itu digabungin, akhirnya menyusun sebuah benda, itu disebut jism. Jism itu artinya jauhar murokab. Ya, misal tangan saya ini sendiri itu sebenarnya udah merokap, ya, tersusun dari partikel-partikel gitu. Nah, jism ini dibagi menjadi dua. Ada yang dapat berkembang biak, anami, ada yang jamit. Jamit itu artinya ya stagnan, ya mandek di situ-situ aja. Misal papan tulis ini namanya jamit. Antum mau biarin kayak gimana pun ya ini tetap kayak gini, nggak akan beranak itu kan. Tapi kalau antum punya hewan misal apa, kambing di apa namanya di kandang, antum biarin lama-lama dia beranak itu kan, kawin dia, itu disebut nami. Nah, nami ini ada dua juga. Ada yang hayawan, ada yang nabat, tumbuhan. Tumbuhan itu juga kawin. Apa istilahnya yang kalau belajar di IPA itu kan ada serbuk sari atau apa itu kan ada proses kawin juga kan. Nah, dia juga nami. Tapi beda, kalau hayawan itu dia dapat bergerak bi irodatih. Hewan itu kan jismun nami yang yataharok bi irodatih. Dia dapat bergerak berdasarkan keinginannya sendiri. Kambing itu mau ke kanan, mau ke kiri, ayam juga kayak itu. Mau nyebrang nunggu antum lewat dulu, itu kan terserah dia. Biasanya kan ayam gitu kan. Antum mau nyebrang baru dia lewat. Kalau nabat itu bergeraknya nggak bisa sendiri dia. Tumbuhan bisa bergerak nggak? Bisa bergerak nggak? Masa pohon nggak pernah bergerak? Nggak kena angin? Ya saya tanyanya bergerak. Bisa bergerak nggak? Bisa kan? Bisa bergerak, tapi dia bukan biirodatif, tidak karena keinginannya sendiri. Karena ditiup angin, karena ditabrak Mas Maul misalnya kan. Itu dia dapat bergerak tapi laisa biirodatif. Nah, hayawan ini baru nanti di bawahnya ada insan, ada asad misal, ada faros dan seterusnya. Nah, yang apa? Yang paling bawah afrod. Ini misal Zaid, Bakar dan seterusnya, Prabowo misalnya. Oke. Okay.
presidenku. Nah, jadi ini ya, ini namanya sejarah Porfirius. Yang paling bawah ini disebut afrod. Di bawahnya udah nggak ada lagi. Yang ini disebut nau. Yang ini semua nanti disebut jins. Nah, nanti yang didefinisikan kan nau ini kan. Insan itu apa, asad itu apa, faros itu apa. Nah, nanti di dalam bab ta'rif, di dalam bab definisi, itu nanti ada istilahnya jins qarib. Ada jins ba'id, ada jins mutawasid. Tapi kalau di bab ta'rif cuma pakai dua istilah sih, ba'id sama qarib gitu. Nah, jins qarib ini namanya jins qarib atau jins as-safir. Safir gitu. Jins yang paling bawah. Apa itu jins safir, jins qarib? Yaitu jins yang di bawahnya udah nggak ada jins lagi. Kalau ini kan di bawahnya bukan jins ya, nau ya. Apalagi insan. Insan, asad, faros ini jins nggak? Ya enggak, soalnya bawahnya ini kan nggak ada naunya. Ini kan udah afrod. Jadi jins itu bawahnya harus ada naunya. Nah ini tapi jins yang qarib atau yang safir yang paling bawah. Soalnya dia di bawahnya udah nggak ada jins lagi. Kalau yang ini disebut jins yang mutawasid. Di tengah dia. Artinya apa? Di atasnya masih ada jins, di bawahnya juga masih ada jins. Kalau yang ini yang paling atas, ini namanya jins al-ba'id atau jinsul ajnas. Si paling jins, core of the core. Atau jins al-ali. Yang paling tinggi. Nanti nau juga sama sih. Ini nau yang paling bawah, nau safil, nau'ul anwa. Ini nau juga. Ini bisa disebut nau juga kalau dipandang dari atasnya. Pokoknya kalau ini dipandang dari atas berarti ini kan di bawah kan. Nah, ini namanya nau. Ada istilahnya nau idofi, nau hakiki. Saya nggak pengen jauh di situ. Intinya ini juga bisa disebut nau. Ini juga bisa disebut nau. Ini juga bisa disebut nau. Kalau kita melihat ada sesuatu di atasnya. Ini disebut jins. Kita lihat dari bawah. Oh, ini kan di bawahnya ada sesuatu. Oh, berarti ini jins. Ini kan di atasnya masih ada sesuatu. Oh, berarti ini nau. Jadi tergantung antum melihatnya dari mana. Kalau antum melihat dari atas itu kan, oh berarti dia nauku. Tapi kalau antum melihatnya dari bawah, oh berarti dia jinsku. Gitu ya. Jins qarib, mutawasid, sama ba'id. Ini nanti akan dipakai di bab ta'rif. Di had sama ros. Apa tadi? Sampai apa tadi? Fasal. Fasal udah tadi. Ada pertanyaan? Saya habisin kuliatul khams ya. Besok kita langsung masuk ke ta'rif. Wal arodi, coba dibaca. Wal arodi. Wa'amal arodi fa'imma ayyamtani'a kita tuhu animahiyah. Bahwa al-arodul lazim. Aula yamtani'u bahwa al-arodul mufad. Nah, arodi dibagi menjadi dua. Ada yang lazim sama mufarik. Apa bedanya lazim sama mufarik? Kalau yang lazim itu ayyam tani'a infikakuhu anil mahiyah. Dia arad. Arad itu artinya apa tadi? Yang di luar kan? Artinya dia nggak membentuk sebuah mahiyah. Tetapi dia itu lazim. Tidak infikak. Tidak infikak tuh nggak bisa lepas dari sebuah mahiyah. Dia memang di luar, ya kan? Tapi dia nggak bisa lepas. Wahwa al-arad al-lazim, yaitu arad yang lazim. Lazim itu artinya tadi selalu membersamai, tidak bisa infikat, tidak bisa lepas daripada mahiyah. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti dohik bil quwah. Ya, dohik bil quwah itu artinya dia ketawa. Jadi ada istilahnya bil quwah sama bil fi'al ya.
Antum pasti pernah dengar. Kalau bil quwwah itu artinya potensi. Dia memiliki potensi untuk apa misalnya. Kalau bil fi'al itu yang sekarang. Bil fi'al itu kan yang dikerjakan sekarang. Misal Bos Dandi punya anak gitu kan. Anakku ini seorang yang alim. Bil quwwah. Dia mempunyai potensi sebagai anak yang alim karena bapaknya alim misalnya kayak gitu kan. Tapi kalau dikatakan bil fi'al nggak bisa. Nah, baru keluar baru brojol kan nggak tahu apa-apa gitu kan. Ditanya 1+1 juga diem dia misalnya gitu. Kan nggak bisa dikatakan alim, tapi bil fi'al. Nggak bisa dikatakan alim bil fi'al. Sekarang alim tuh nggak bisa. Tapi kalau dikatakan alim bil quwwah punya potensi ya bisa-bisa aja. Sama manusia dikatakan dohik ketawa, itu dia mempunyai potensi untuk ketawa. Maka ad-dohik bil quwwah ya, atau misal yang nggak dohik doang. Tadi kan kita pakai contoh dohik kan di Arab. Misal ketawa, nangis, belajar, menulis gitu kan. Nah, itu ada yang bil quwwah, punya potensi, ada yang bil fi'al sekarang. Kalau dohik bil quwwah selalu membersamai manusia enggak? Ya selalu. Sekarang pun antum dohik bil quwwah, ketawa tapi potensi aja. Karena antum sekarang nggak ketawa gitu kan. Ketika antum sekarang ketawa, itu namanya bil fi'al. Selalu nggak manusia dohik bil fi'al? Enggak. Masa orang ketawa terus tidur ketawa gitu kan? Ya enggak lah. Nah, maka yang ini disebut lazim, ini disebut mufarik. Mufarik itu artinya kan berpisah ya. Mufarik itu kan memisah. Berpisah lah ini. Kalau lazim selalu, kalau mufarik itu berpisah. Artinya dia nggak selamanya kayak gitu. Misal kayak menulis, manusia dapat menulis tapi bil fi'al. Ya, manusia itu seseorang yang menulis tapi bil fi'al. Makanya misal kayak gitu kan. Misal dikatakan Bernadia itu penyanyi, misal gitu kan. Dia itu ya bernyanyi gitu kan. Tapi apakah dia itu selalu nyanyi gitu kan? Kan enggak kan. Misal lagi makan nyanyi, ya. Lagi berak nyanyi misal kayak gitu kan. Ya enggak. Meskipun dia penyanyi, tapi bukan berarti terus dia nyanyi terus ya enggak. Misal kayak gitu. Itu bil kuah saja, bukan bil fi'al. Aula yamtani'u atau enggak tercegah. Enggak tercegah dari apa? Enggak tercegah dari infikak. Artinya dia bisa infikak, dia bisa lepas. Wahwa al-mufarik. Contohnya apa? Kadzohik bil kuah atau kal katib bil kuah, kasyair bil kuah, apapun. Terus wa kullu wahidin minhuma وكل واحد منهما إما أن يختص بحقيقة وهو الخاصة الضاحك بالقوة والفعل بالإنسان وترسم بأن الخاص كلية تقال على ما تحت حقيقة واحدة فقط قولا عربيا. wa kullu wahidin minhuma. Minhuma tuh maksudnya arat yang lazim sama mufarik ya. Jadi yang lazim sama mufarik itu gitu kan. Ada kalanya yakhtassu bi haqiqatin wahidah, dia itu khusus bagi sebuah hakikat. Nah, itu disebut apa? Disebut khosoh. Jadi khosoh itu adalah kulli yang di luar mahiyah, tapi dia khusus untuk mahiyah itu doang. Dibanding mahiyah-mahiyah yang lain tentunya. Yaitu disebut khosoh, contohnya kadzoik seperti ketawa, bil kuwah, wal fi'li, lil insan. Nah, kalau dohik bil kuwah itu tadi, arat yang lazim. Kalau dohik yang bil fi'li itu arat yang mufarik lil insan. Jadi dohik itu sendiri ya. Itu adalah khosoh. Artinya dia khusus milik insan. Nggak ada hewan yang lain yang mempunyai dohik. Watur samu bi annaha khosohnya. Ini tarif khosoh ya. Khosoh itu apa? Kuliah yang dikatakan tuqalu alama tahta hakikatin wahidah. Yang diucapkan bagi sebuah hakikat tertentu khusus. Fakot. Kaulan arodian. Tetapi kaul yang arodi. Artinya apa? Dia di luar mahiyah. Kalau yang khusus tapi kaulan zatian disebut apa tadi? Disebut fasal. Ya kan, kalau ini khusus untuk sebuah mahiyah, tapi ini bagian dari mahiyah itu sendiri, zati berarti disebut fasal. Tapi kalau kuli yang khusus untuk sebuah mahiyah, tapi dia di luar mahiyah itu sendiri, bukan hakikatnya, maka disebut khosoh. Jadi bedanya khosoh sama fasal itu memang hampir mirip, sama-sama khusus untuk satu mahiyah,
Tapi bedanya yang satu zati, yang satu arodi. Tadilah yang saya tulisin di sini. Wa imma Ma'imma ayya umma hati haqa'iqa mungkin wahidah bahwa al-aradu am tanah khusus berkuah al mutanafis apa tanafus. Terus wajib mustaqil insan wawadihi minal hayawan. Nah, ada yang umum ya umma menyeluruh ke beberapa hakikat, lebih daripada satu, disebut arad am. Contoh mutanafis, bernapas. Yang bernapas orang doang atau hewan yang lainnya bernapas juga? Yang lainnya juga bernapas, ada yang pakai paru-paru, ada yang pakai apa namanya? Ingsan, apa? Insang. Itulah. Tahu lah. Wah, wah mana ti? Wa huwal aradul am kal bil wa ghairihi minal hayawan. Wa yursamu Yusamu bi annahu kullun yuqalu alama tahta haqqa'iqa mustalifatin qawlan arabiyyin. Nah, ini definisi arad am ya. Definisi arad am itu apa? Kulli yang diucapkan ke matah tahaqaiq muhtalifah, ke hakikat-hakikat yang berbeda-beda. Artinya dia bisa diucapkan ke beberapa hakikat. Qaulan aradiyan, tetapi dia aradi ya, di luar mahiyah. Al-qaulu syarih wallahu a'lam bishawab. Ada yang mau ditanyakan? Ada sejam nggak itu? Pas.